Silahkan duduk dengan tenang dan pikirkan perlahan. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemisah. Pemisah antara mereka yang hanya bekerja demi uang dan mereka yang membuat aset bekerja untuk mereka. Di tengah ketidakpastian global, inflasi, konflik, dan disrupsi teknologi, satu hal menjadi semakin jelas. Menyimpang uang saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah aset yang tepat, aset yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Pertama, emas, fisik dan digital. Emas selalu menjadi aset perlindungan di saat krisis. Di tahun 2026, perannya justru semakin kuat. Ketika nilai mata uang tergerus inflasi, emas tetap menjaga daya beli. Keunggulan emas di 2026, tahan inflasi, liquid, bisa dimiliki dari nominal kecil lewat emas digital. Emas bukan aset untuk cepat kaya, tapi aset untuk tidak jatuh miskin. Dan justru di masa tidak pasti, aset inilah yang paling dicari. 2. Aset digital dan teknologi, AI, data, platform. Aset tidak selalu berbentuk fisik. Di 2026, aset digital menjadi kekuatan baru. Contohnya, channel YouTube, website dan blog dengan trafik, akun media sosial dengan audiens loyal, produk digital seperti e-book, course, membership. Sekali dibangun, aset digital bisa menghasilkan berulang kali. Inilah jenis aset yang paling cocok di era ekonomi perhatian. Ketiga, saham sektor masa depan. Bukan semua saham, tapi saham di sektor yang tepat. Sektor potensial 2026, energi terbarukan, teknologi dan AI, kesehatan, pangan dan agribisnis modern. Saham adalah kepemilikan atas bisnis. Saat kamu membeli saham yang tepat, kamu sedang membeli mesin uang jangka panjang. Keempat, aset kripto yang fundamental kuat. Di 2026, kripto tidak lagi soal spekulasi liar. Pasar akan semakin matang. Aset kripto dengan potensi, infrastruktur blockchain, smart contract platform, token utilitas dengan use case nyata. Kripto adalah aset berisiko tinggi, tapi juga berpotensi tinggi. Kuncinya bukan FOMO, tapi fundamental dan manajemen risiko. Kelima, properti produktif skala kecil. Properti tidak selalu harus mahal. Contoh properti produktif, kontrakan kecil, kos-kosan sederhana, tanah strategis pinggiran kota. Di 2026, properti yang menghasilkan cash flow akan lebih bernilai daripada properti gengsi. Keenam, aset paling mahal, skill dan diri sendiri. Ini aset yang sering diabaikan. Skill di bidang AI dan automasi, penjualan, keuangan, konten digital. Skill adalah aset yang tidak bisa disita, tidak bisa anjlok ke nol, dan selalu relevan. Bahkan semua aset lain berawal dari skill menghasilkan uang. Strategi cerdas 2026, diversifikasi. Kesalahan banyak orang adalah menaruh semua uang di satu tempat. Strategi aman, aset pelindung emas, aset pertumbuhan saham dan kripto, aset penghasil bisnis dan aset digital, aset pengungkit skill. Penutup. Tahun 2026 tidak ramah bagi yang pasif, tapi sangat adil bagi yang bersedia lebih awal. Aset bukan soal seberapa besar uangmu hari ini, tapi seberapa cerdas kamu menanamkannya. Karena pada akhirnya, orang kaya membeli aset, orang miskin membeli liabilitas.